Heboh, Erick Thohir dan FIFA tiba-tiba sida SUGBK, ada apa dengan rumputnya? Erick Thohir bersama perwakilan FIFA mendadak muncul di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka langsung menyoroti kondisi rumput jelang laga panas Indonesia versus Cina. Apakah stadion kebanggaan kita siap atau justru bikin malu? Simak detail lengkapnya di sini. Top Markotop berani banget. Striker timnas Indonesia Ole Romeni kirim pesuar tajam ke Cina dan Jepang. Ole Romeni akhirnya buka suara dan langsung bikin panas suasana jelang laga. Striker anyar timnas Indonesia ini mengirim sinyal keras kedua raksasa Asia, Cina dan Jepang. Katanya, kami tidak takut, kami siap hancurkan mimpi mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Heboh, timnas Jepang sengaja kalah biar Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam bilang mimpi indah. Isu panas beredar bahwa Jepang sengaja kalah untuk membuka jalan bagi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam langsung menyindir, ini cuma mimpi indah bagi Indonesia. Tapi, apakah benar ada konspirasi di balik layar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Tom Hai bongkar rahasia. Timnas Indonesia punya misi balas dendam besar ke Cina. Striker timnas Indonesia, Tom Hai, akhirnya buka suara soal motivasi tim jelang lawan Cina. Ternyata ada dendam lama yang belum terbayar dari pertandingan sebelumnya. Siap-siap, Garuda akan tampil habis-habisan demi membalas kekalahan itu. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Heboh, Erick Thohir dan FIFA tiba-tiba sida SUGBK, ada apa dengan rumputnya? Erick Thohir bersama perwakilan FIFA mendadak muncul di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka langsung menyoroti kondisi rumput jelang laga panas Indonesia versus Cina. Apakah stadion kebanggaan kita siap atau justru bikin malu? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan menantang Cina pada 5 Mei mendatang. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Timnas Indonesia sejauh ini memiliki catatan yang apik saat bermain di kandang. Di ajang ini mereka sukses menahan imbang Australia dan kalah dari Jepang. Kemenangan sukses didapatkan saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan kunjungan langsung ke SUGBK. Dia didampingi oleh perwakilan FIFA Theodor Giannikos. Mereka terlihat memantau dengan intensif markas skuad Garuda tersebut. Hari ini saya meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Karno bersama FIFA Direktur Theodor Giannikos, tulis Erick Thohir. Beberapa aspek menjadi sorotan dua sosok tersebut. Sarana penunjang di SUGBK harus memiliki standar yang baik karena akan digunakan untuk pemain dan supporter. Selain itu, kondisi rumput juga menjadi perhatian karena ini yang paling krusial. Hal tersebut sempat menjadi masalah karena rumput di sana tidak siap, bahkan mendapatkan kritikan dari pemain Jepang. Kali ini mereka memiliki waktu untuk berbenah dan mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk kualitas rumput dan fasilitas, serta akses yang akan digunakan oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Lanjutnya, Erick berjanji kali ini semua persiapan akan diusahakan dengan maksimal. Tentunya hal tersebut akan diusahakan agar semua pemain bisa nyaman saat berada di sana. Kemenangan akan jadi modal penting untuk Indonesia menjaga asa menuju ke Piala Dunia 2025. Dia ingin tidak ada masalah untuk menggelar laga melawan Cina dan pertandingan bisa berjalan dengan baik.
Kami ingin memastikan Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi terbaik. Saat menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 5 Juni mendatang, tutupnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's pay. Top Markoto berani banget. Striker timnas Indonesia Olero menyikirim pesuar tajam ke Cina dan Jepang. Olero akhirnya buka suara dan langsung bikin panas suasana jelang laga. Striker anyar timnas Indonesia ini mengirim sinyal keras kedua raksasa Asia, Cina dan Jepang. Katanya, kami tidak takut, kami siap hancurkan mimpi mereka. Simak fakta lengkapnya di sini. Penyerang timnas Indonesia, Olero optimis bisa kalahkan Cina dan Jepang. Dua laga yang akan digelar pada bulan Juni nanti akan jadi akhir pertarungan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berada di posisi keempat klasemen grup C, mereka memiliki peluang besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya dua laga penting di bulan harus bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kemenangan. 6 poin akan membawa mereka solid melaju ke babak selanjutnya dan menjaga asa menuju Piala Dunia. Sebagai persiapan, pemusatan latihan timnas akan digelar di Bali mulai 26 Mei mendatang. Olero menjelaskan bahwa berada di Bali cukup menyenangkan. Ini sekaligus jadi pengalaman pertamanya karena beberapa waktu lalu hanya sempat berkunjung ke Jakarta. Dari cuaca tentu lebih bersahabat daripada saat mereka berada di Jakarta. Ini pertama kali saya ke Bali. Saya pikir cuacanya tidak sepanas di Jakarta, kata Olero. Pemain asal Oxford United ini menyadari bahwa laga bulan Juni sangat penting untuk skuad Garuda. Semua pemain paham dengan masalah ini dan mengerti apa yang harus dilakukan. Apalagi mereka akan lebih dahulu menjamu Cina sebelum tandang ke Jepang. Ini pertandingan yang sangat penting. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, tegasnya. Ole menegaskan bahwa mereka tidak gentar untuk menatap pertandingan terakhir. Kemenangan akan coba dikejar saat melawan Cina dan Jepang. Menurutnya ini jadi target realistis karena mereka membawa misi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Butuh perjuangan ekstra keras agar misi tersebut bisa dilewati dengan baik. Kami harus memenangi pertandingan untuk membuka peluang ke Piala Dunia. Kami selalu berupaya untuk menang, jadi tidak ada yang berubah, tutupnya. Heboh, timnas Jepang sengaja kalah biar Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam bilang mimpi indah. Isu panas beredar bahwa Jepang sengaja kalah untuk membuka jalan bagi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam langsung menyindir, ini cuma mimpi indah bagi Indonesia. Tapi, apakah benar ada konspirasi di balik layar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Jepang sengaja mengalah agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026.
Langkah timnas Indonesia untuk menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, namun jalan yang harus dilalui masih penuh tantangan. Dua laga krusial telah menanti, yakni kontra Cina pada 5 Juni dan melawan raksasa Asia, Jepang, pada 10 Juni di Osaka. Saat ini, skuad Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan, unggul 3 angka dari pesaing terdekat, Cina dan Bahrain. Di tengah persaingan ketat ini, muncul rumor menarik dari kubu Jepang yang konon akan mengalah agar Indonesia lolos. Desas-desus ini mengemuka setelah pelatih Jepang Haji Momoriyasu dikabarkan berencana tidak memainkan sejumlah pemain inti karena cedera dan jadwal padat di klub masing-masing. Kabar itu segera menyebar luas, terutama di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Media Vietnam Soha menanggapi isu ini dengan sindiran tajam. Mereka menyebut harapan Indonesia terlalu tinggi jika benar mengandalkan belas kasih Jepang. Kemungkinan besar tim Jepang hanya akan menurunkan tim cadangan untuk menyambut Indonesia, tulis Soha. Hal ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi pelatih Patrick Kluivert dan anak asuhnya untuk mengincar poin, bahkan 3 poin penuh. Namun Soha tak ragu menyindir bahwa harapan Indonesia hanya angan-angan belaka. Indonesia bermimpi Jepang sengaja kalah agar tim tuan rumah bisa melaju ke dalam kurung babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tegas mereka. Menurut media tersebut, terlalu percaya diri pada rotasi pemain Jepang adalah kesalahan besar. Media Indonesia meyakini timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 berdasarkan pernyataan pelatih tim Jepang. Lanjutnya, secara statistik, Jepang memang tampil sangat dominan di grup C. Mereka menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan sudah mengunci satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Bahkan dengan menurunkan tim lapis kedua, Jepang tetap menjadi lawan berat bagi siapapun. Artinya andai Indonesia ingin mengamankan tempat di babak berikutnya, kemenangan atas Cina menjadi kunci utama sebelum bertaruh nasib melawan Jepang. Meski begitu, harapan Indonesia bukan sepenuhnya tanpa dasar. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda telah menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal konsistensi dan kedisiplinan bermain. Kemenangan atas Cina akan membuka peluang besar, bahkan jika hanya mencuri 1 poin dari Jepang. Peluang Indonesia lolos juga didukung oleh hasil head-to-head dan keunggulan selisih gol atas Bahrain. Dengan tambahan minimal 3 poin dari 2 laga sisa, Indonesia bisa mengunci posisi 4 besar, posisi yang menjadi syarat untuk masuk ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski sindiran dari media Vietnam terdengar sinis, tak bisa dimungkiri bahwa semua kemungkinan masih terbuka. Entah Jepang akan benar-benar menurunkan pemain pelapis atau tidak, yang jelas Indonesia tetap harus tampil maksimal dan tidak bersandar pada kemungkinan terbaik dari lawan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Hai bongkar rahasia. Timnas Indonesia punya misi balas dendam besar ke Cina. Striker Timnas Indonesia, Tom Hai, akhirnya buka suara soal motivasi tim jelang lawan Cina. Ternyata ada dendam lama yang belum terbayar dari pertandingan sebelumnya. Siap-siap, Garuda akan tampil habis-habisan demi membalas kekalahan itu. Simak fakta mengejutkannya berikut ini.
Tom Haye menilai bahwa laga melawan Cina akan sangat penting untuk timnas Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar 5 Juni nanti. Bagi Indonesia tentu kemenangan akan jadi target utama untuk mengamankan posisi keempat klasemen grup C. Namun tim tamu tidak bisa dipandang remeh karena mereka berusaha bangkit dari dasar klasemen. Selain itu, pada pertemuan pertama, lalu tim Dragon sukses menang dengan skor 2-1. Tom Haye menjelaskan bahwa pertandingan melawan Cina hampir sama seperti saat melawan Bahrain. Kekalahan di laga sebelumnya membuat semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang. Tentunya melawan tim Dragons tidak banyak emosi yang terlibat karena tidak ada hal yang kontroversial terjadi. Ya, tapi tidak benar-benar seperti balas dendam terhadap Cina. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain ada lebih banyak emosi. Kami melakukannya dengan sangat baik juga dengan cara yang sportif saya pikir. Jadi saya bangga dengan itu dan sepanjang waktu tentu saja, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Haye Way. Mantan pemain Almer City ini melanjutkan bahwa saat menjamu Cina nanti ada misi yang berbeda. Skuad Garuda ingin membuktikan diri dan menunjukkan kepada tim tamu bagaimana kekuatan timnas. Ini yang akan coba dipertahankan dan mereka akan coba mengamankan 3 poin di laga bulan Juni nanti. Menurut saya balas dendam terhadap Cina adalah lebih menunjukkan diri lebih banyak. Karena kami tidak melakukan yang terbaik di game sebelumnya. Jadi menurut saya itu merupakan balas dendam daripada memiliki sesuatu yang berkaitan dengan Cina, tegasnya. Haye menambahkan 2 laga terakhir untuk timnas saat ini sangat krusial. Setelah melawan Cina, mereka akan bertandang ke markas Jepang. Menurutnya 2 laga tersebut harus bisa dimaksimalkan dan tetap fokus mengumpulkan poin. Dia berharap semua pemain bisa memberikan segalanya di lapangan dan mempersembahkan kemenangan. Setiap game yang Anda mainkan dalam jumlah besar, jadi game di awal juga sangat besar karena di sana Anda bisa mengatur standar tertentu. Tentu saja mungkin itu terasa lebih besar karena Anda mendekati hasil atau hasilnya, tapi seperti yang selalu saya katakan, bagi saya sangat penting agar tidak melihat ke depan terlalu jauh. Itu hanyalah permainan, yang penting lainnya, jadi bagaimana saya ingin melihatnya, tutupnya. Verdon ungkap isi hati, siap tinggalkan NEC Nijmegen, gaji jadi sorotan. Klub-klub besar siap berebut. Bek kiri andalan Calvin Verdonk mengejutkan publik dengan pernyataan terbuka soal masa depannya. Ia mengaku mempertimbangkan hengkang dari NEC karena faktor finansial. Kode keras buat klub-klub peminat, simak detail lengkapnya di sini. Calvin Verdonk membuka opsi meninggalkan NEC Nijmegen di bursa transfer musim panas 2025. Apalagi ia merasa di tempat lain mungkin bisa mendapat gaji yang lebih layak. Verdonk saat ini masih mempunyai kontrak cukup panjang bersama NEC, tepatnya hingga Juni 2028. Kontrak itu diperpanjang pada Agustus 2024. Pada bursa transfer musim dingin, Verdonk sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar Belanda seperti PSV Eindhoven dan Feyenoord. Namun negosiasi alot membuat bek timnas Indonesia itu tetap bertahan di NEC. 1. Terbuka untuk pergi. Sejatinya Verdonk sangat terbuka untuk meninggalkan NEC.
Akan tetapi ada beberapa hal yang membuatnya tetap bertahan di klub asal Nijmegen tersebut. Jika ada peluang yang cukup menarik dan memungkinkan saya untuk melangkah maju, saya akan terbuka untuk itu. Ketertarikan itu ada, tetapi saat ini itu bukan sesuatu yang akan membuat saya meninggalkan NEC, ujar Verdonk. Pemain berusia 28 tahun itu sudah cukup lama berseragam NEC. Sebelum dikontrak permanen pada awal musim 2022 hingga 2023, Verdonk juga pernah menjalani masa peminjaman dari Feyenoord ke klub tersebut pada musim 2017 hingga 2018. Selama bermain untuk NEC, Verdonk sudah mencatatkan 8 gol dan 8 assist dari 160 pertandingan. Pada musim ini, ia semakin dikenal karena tampil konsisten di semua kompetisi. 2. Gaji. Verdonk sebenarnya nyaman bermain untuk NEC Nijmegen. Namun demikian, ia mengakui faktor kompensasi yang kurang membuatnya bimbang jika terus bertahan di klub. Saya tidak punya alasan untuk mengeluh di sini dengan kontrak yang bagus, tetapi mungkin saya bisa mendapatkan banyak uang di tempat lain. Maka masuk akal jika Anda mengambil langkah seperti itu di usia saya. NEC juga siap untuk berpikir bersama, kata Verdonk. Mungkin kami berdua akan mendapatkan keuntungan darinya. Kami telah memperlakukan satu sama lain dengan baik selama bertahun-tahun. Saya juga tidak pernah bersikap dalam kurung yang membuat klub sulit, tandasnya.